Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Halo teman-teman, kembali lagi di Infusion Learning. Nah, kita sudah sampai di prediksi Jitu yang ke-6 untuk batch kedua ya, TKD BUMN tahun 2022. Ini adaptasi dari soal asli teman-teman ya. Oke, jadi soalnya diperoleh dari mana? Ya berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ujian di batch yang pertama tentunya. Oke, nah seperti biasa, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel kecil ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng ada di bawah. Mari sama-sama kita kembangkan channel yang kecil ini agar semakin berkembang dan berdampak positif bagi banyak orang. Nah, seperti biasa, sebelum kami membahas soal-soal yang ada, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebagai bahan latihan soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1. Ini salah satu bentuk soal yang muncul ya, sering muncul dan bisa kami pastikan muncul juga di batch kedua. Ini adalah soal silogisme teman-teman atau penarikan kesimpulan. Nah, oke. Jadi premisnya kita punya Nisa tidak rajin belajar. Oke, Nisa tidak rajin belajar atau Nisa akan naik kelas. Oke. Kalau kita buat dalam notasi mungkin seperti ini. P atau Q. P-nya itu Nisa tidak rajin. Oke ya. Kemudian premis yang kedua kita punya Nisa rajin belajar. Oke. Nisa rajin belajar itu kan berarti negasi dari Nisa tidak rajin belajar. Berarti ini adalah negasi dari P. Pertanyaannya adalah kesimpulan apa yang bisa ditarik. Nah, ini salah satu bentuk simplifikasi teman-teman. Jadi namanya adalah simplifikasi. Nah, simplifikasi itu adalah bentuk atau seperti ini. Nah, ini kan sederhana untuk menarik kesimpulan. Jadi contoh ya, dia itu adalah pencuri atau perampok. Kemudian ada yang mengatakan dia bukan pencuri, berarti dia perampok. Gitu, bisa dipahami maksudnya. Oke, saya beri contoh begini. Ketika kita bertamu, kita ditanyai oleh tuan rumah, mau kopi atau susu. Kemudian Anda menjawab, bukan kopi, berarti yang Anda mau adalah susu. Nah, ini sama dengan soal nomor 1. P atau Q, bukan P, berarti jawabannya tentu adalah Q. Ya, Q itu apa? Nisa akan naik kelas. Jadi jawaban yang benar adalah bravo teman-teman. Semudah itu untuk soal seperti ini. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 2. Jika Alif memakai baju putih, maka ia memakai celana hitam. Jika Alif memakai celana hitam, maka Reski memakai celana biru. Nah, ternyata Reski memakai celana coklat. Nah, apakah kesimpulannya adalah A. Alif tidak memakai baju putih, B. Reski tidak punya celana hitam, C. Alif memakai celana biru, D. Reski tidak memakai baju coklat, atau E. Alif tidak memakai celana hitam. Oke. Nah, teman-teman harus ingat kembali dalam silogisme ini ada beberapa aturan teman-teman. Oke. Kita coba rumuskan dulu ini dalam model matematikanya. Jika Alif memakai baju putih, anggap saja ini adalah P, ia memakai celana hitam, itu adalah Q. Berarti kita punya jika P maka Q. Gitu ya teman-teman. Alif memakai celana hitam itu kan sama dengan ini. Berarti jika Q maka Reski memakai celana biru, R. Nah, Reski memakai celana coklat, artinya Reski tidak memakai celana biru. Berarti ini sinonim dengan bukan R teman-teman. Nah, aturan yang ada pada silogisme, tadi saya mengatakan teman-teman harus ingat aturan yang ada pada silogisme. Tuh, ada beberapa. Yang pertama kita punya yang namanya modus ponens, teman-teman. Modus ponens. Nah, apa itu modus ponens? Jadi kalau kita punya jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah P, maka tentu saja kesimpulannya adalah Q. Oke. Kemudian kita punya yang kedua, ada namanya modus
tollens gitu ya. Oke, modus tollens itu seperti apa? Jika kita punya jika P maka Q, kemudian yang terjadi adalah bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P. Itu namanya modus tollens. Kemudian yang terakhir yang sering digunakan itu adalah silogisme. Nah, apa itu silogisme? Kalau kita punya jika P maka Q, kemudian kita punya jika Q maka R, ya, maka kesimpulannya adalah ini kita bisa coret jika P maka R. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau begitu maka soal ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kita pandang dulu ini ya. Anggap saja ini 1, ini adalah 2. Oke, dengan menggunakan silogisme maka ini bisa kita coret, yang tinggal adalah jika P maka R. Begitu teman-teman. Nah, kemudian kita gunakan yang ketiga di sini, negasi R. Nah, ini kita bisa gunakan modus tollens. Itu. Berarti jawabannya adalah bukan P. P itu apa? Alif memakai baju putih. Nah, negasinya berarti Alif tidak memakai baju putih. Maka jawaban yang tepat tentu saja adalah alfa. Oke, soal nomor 3 katanya begini. Adnan memperoleh nilai 82, 94, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Nah, Adnan ini punya harapan agar nilai rata-ratanya itu 86. Nah, berapakah nilai yang harus Adnan peroleh untuk mata pelajaran kelima? Oke, jadi rata-rata, mudah-mudahan teman-teman masih ingat, untuk mencari rata-rata itu mudah ya. Tinggal kita bagi saja jumlah seluruh data. Jadi seluruh data kita jumlahkan, kita bagi dengan banyak data. Oke, jadi dari sini jelas bahwa jumlah dan banyak itu berbeda, teman-teman. Jumlah itu adalah hasil operasi, banyak itu adalah hasil mencacah atau menghitung. Oke. Nah, rata-rata yang diharapkan oleh Adnan ini adalah 86. Oke, dari 5 mata pelajaran gitu ya. Nah, berarti jumlah seluruh datanya kita jumlah saja nilai keempat mata pelajaran itu tambah 86 tambah 78 tambah pelajaran yang kelima. Oke, kita misalkan X. Jadi tugas kita adalah mencari nilai untuk mata pelajaran kelima itu. Nah, tentu saja ini dibagi 5, teman-teman. Karena ada 5 mata pelajaran yang akan dicari rata-ratanya. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Tinggal kita kali saja. 86 kali 5 berapa? 430. Oke ya. 82 tambah 94 tambah 86 tambah 78. Hasilnya 340 ditambah X. Ya sudah, berarti ini pindah ke sana, berubah menjadi kurang. 430 dikurang 340 sama dengan X. Berarti X sama dengan 90. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 3 tentu saja adalah error. Oke, saya kira ini mudah ya. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Jadi diketahui selisih dari dua bilangan itu adalah 6. Oke, anggap saja kita punya A ya dan B. Selisihnya itu adalah 6. Oke, berarti A-nya harus lebih besar daripada B. Kenapa? Karena hasil pengurangannya adalah positif, teman-teman. Jumlah keduanya itu 32. Berarti ketika ditambahkan hasilnya adalah 32. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan? Oke, selisih dari kuadrat. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini yang ditanyakan. Nah, ini pasti teman-teman ketika mengerjakan soal begini akan berpikir untuk mencari nilai A dan nilai B-nya. Padahal soal ini mudah sekali diselesaikan, teman-teman. Caranya adalah ya ini tinggal difaktorkan saja. Ketika ini difaktorkan, kita akan peroleh A tambah B dikali A kurang B. Nah, A tambah B kan sudah diketahui, 32 dikali A kurang B 6. Hasilnya berapa? 192. Ya sudah, jawabannya error. Semudah itu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara eliminasi, ini tentu akan lebih panjang ya. Kita coba. Nah, ini tinggal kita tambah saja. Nanti B-nya akan habis. Diperoleh 2A sama dengan 6 tambah 32 berapa? 38. A sama dengan 38 bagi 2. 19. Oke, kita punya A seperti itu ya. Nah, kita substitusi kemana bagusnya? Kita coba saja ke sini, teman-teman ya. Oke, nanti diperoleh 19 dikurang B sama dengan 6. Oke, seperti yang tadi, ini bisa kita tukar. Kalau kita tukar, nanti menjadi 19 dikurang 6 sama dengan B. Berarti B sama dengan 19 kurang 6, 13.
Nah, kemudian kita substitusi ke sana ya. A-nya juga kita substitusi. Kalau disubstitusi diperoleh 19 pangkat 2 dikurang 13 pangkat 2. 19 pangkat 2 berapa? 361 dikurang 13 pangkat 2 169. Kalau dikurang hasilnya 192. Oke, sama ya. Ya, tapi cara yang pertama tentu jauh lebih cepat, teman-teman. Ya. Jadi ketika mengerjakan soal, cobalah berpikir out of the box. Saya kira itu untuk soal nomor 4. Kita masuk ke soal terakhir. Oke, soal nomor 5 ini adalah aritmatika sosial, salah satu bentuk soal yang juga muncul di TKD BUMN kemarin ya. Jadi katanya begini, kita bukan kita ya, Vida menabung di bank itu sebesar 750.000. Jadi ini tabungan mula-mula atau tabungan awal. Jika diketahui besar bunga bank adalah 15% per tahun. Oke, berapa banyak tabungan Vida setelah 1 tahun? Oke, berarti ini mudah teman-teman ya. Jadi tabungan akhir itu ya. Oke, karena ini hanya 1 tahun, berarti tinggal tabungan awal teman-teman jumlahkan dengan bunganya selama 1 tahun. Itu. Nanti kalau 2 tahun ya bunga 2 tahun begitu teman-teman. Kalau 3 tahun bunga 3 tahun. Nah, tabungan awalnya berapa? 750.000 ditambah bunganya 15% dari tabungan awal tentunya 750.000 teman-teman. Oke, ini bisa diselesaikan. Ini dicoret 2 nolnya. Jadinya nanti adalah 750.000 ditambah 15 kali 7.500. 112.500. Ketika dijumlah hasilnya 862.500. Jawabannya adalah alfa. Oke. Nah, teman-teman juga bisa gunakan konsep bunga seperti ini. Jadi tabungan akhir itu boleh ya. Tabungan awal oke, kalikan dengan 1 ditambah ini. I itu adalah suku bunganya, berarti 750.000 maksud saya, ditambah 1 ditambah bunganya 15%, berarti 0,15, berarti 750.000 dikali 1,15. Ini hasilnya harusnya sama dengan ini, 862.500. Oke, jadi untuk prediksi 6 cukup sampai di sini teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda atau ingin bertanya, silahkan berdiskusi di kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, minta tolong klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.